Pemerintah Malaysia meluncurkan rencana Malaysia pertama dalam upaya menyusun kebijakan ekonomi baru yang berfokus pada industrialisasi dan menarik investasi asing. Perang zaman now itu udah nggak pakai senjata tapi malah pakai benda sekecil ini. Perangnya juga bukan soal minyak atau tarif, tapi soal chip semikonduktor. Karena tanpa chip, AI itu bisa lumpuh, ekonomi bisa berhenti, dan bahkan strategi perang itu berubah. Ayo aku jelasin. Chip adalah otak dari dunia digital, dari AI seperti ChatGPT, pusat data Google, sampai mobil listrik dan smartphone yang kamu pakai. Tapi sebenarnya siapa yang mengontrol teknologi ini? AS memang punya inovasi, tapi produksi global dikuasai oleh Taiwan dan Korea Selatan. Sementara China, mereka memang punya pasar chip terbesar, tapi ketinggalan dalam produksi. Ini udah jelas banget kalau AS nggak mau China jadi raksasa teknologi. Makanya mereka melarang Huawei dan perusahaan China untuk beli chip dari Nvidia. Bukan cuma AS dan China, dunia juga ikut balapan. Uni Eropa gelontorkan 46 miliar dolar untuk bikin chip sendiri. India invest 15 miliar dolar, Jepang bangun pabrik baru TSMC, bahkan Arab Saudi juga ikut masuk ke industri chip. Tapi ancaman besarnya adalah Taiwan. Kalau konflik pecah, Taiwan itu memiliki TSMC atau Taiwan Semiconductor, dan ini bisa merusak semua pasar chip. Ekonomi global bisa aja jatuh. Teman-teman tahu nggak, sekarang itu ada yang namanya perang chip, teman-teman. Iya, chip. Teknologi kecil yang bisa menjadi jantung peradaban modern kita. Kita semua itu bergantung pada sebuah chip, teman-teman. Ya, seperti laptop, smartphone, bahkan sampai ke mobil listrik. Itu membutuhkan sebuah chip, teman-teman. Bahkan untuk pengembangan AI pun itu membutuhkan chip. Faktanya, 90% chip tercanggih di dunia itu diproduksi di Taiwan, teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu faktor kenapa China dan Taiwan berseteru. Bayangin, sekarang Amerika, China, dan Eropa itu lagi mengembangkan pabrik chip mereka sendiri. Jadi ya Taiwan ini memiliki posisi yang sangat strategis, teman-teman. Gimana enggak? Karena hampir seluruh dunia itu bergantung pada Taiwan untuk memproduksi chip terbaiknya. Bayangin ya, untuk membangun satu pabrik chip itu bisa menelan biaya sekitar 30 miliar dolar. Atau kalau dirupiahkan sekitar 480 triliun rupiah. Jadi menurut laporan McKinsey di tahun 2030, diprediksi nilai industri chip ini akan mencapai 1 miliar dolar, teman-teman. Atau sekitar 16 kuadriliun rupiah. Bayangin, ini gede banget dan ini bisa jadi pilar ekonomi ke depan. Contohnya Amerika yang baru-baru ini melarang industri chip di Taiwan untuk melarang ekspor ke China. Ya ini bisa menimbulkan perang chip global, teman-teman. Terus apa jadinya nih jika produksi chip terganggu di Taiwan? Karena ya ketegangan global itu antara China dan Amerika. Tentunya produksi mobil ya akan berhenti, smartphone berhenti, laptop berhenti, ya dunia bisa lumpuh. Nggak heran sih, chip ini bisa menjadi senjata strategis dalam perang teknologi modern. Jadi bisa dibilang chip ini menjadi kunci masa depan teknologi. Malaysia the next Taiwan pun dah start invest, tapi kita dah lacking dekat workforce tu. Kita bangsa consumer, which is kita punya mindset adalah memang ke arah bekerja low income. Dari segi mindset tu nak jadi macam TSMC tu, kita bukan mindset innovator. Sekarang ni baru kita punya ekosistem startup dah nak complete. Tapi sekarang ni kita ada isu kedua pula yang baru. Ekosistem dah cukup, masalah tak cukup pula, orang masuk bawah. Itu yang India di bawah Tata, yang depa memang tengah laju kejap benda tu. Kita government yang initiate dan bagi kita grant semua untuk kita grow. Tapi kalau tak ada orang take up, macam India, Tata tu yang take up, government India bagi grant melambak, dia terus happily take up dan dia terus buat inisiatif laju gila. Memang di bawah Rafizi ni, mereka work hard on try to develop culture, try untuk build that workforce lah. Cuma political will dan juga birokrasi kat bawah tu boleh ke tak untuk mereka capai, dan benda ni bukanlah 1-2 tahun, ni masa 5 to 10 years baru dapat. Chip merupakan salah satu benda yang sangat penting untuk dunia. Bahkan Malaysia, negara tetangga kita, begitu sangat luar biasa di dalam industri semikonduktornya. Dan beginilah rahasia sukses Malaysia menjadi negara superpower industri chip dunia. Namun sampai saat ini Indonesia mau tidak mau harus mengakui keunggulan negara tetangga kita di dalam industri semikonduktornya. Katanya sih Indonesia juga akan membangun pabrik atau kilang semikonduktor katanya, tapi sampai sekarang juga belum ada. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan Indonesia juga bisa menyusul seperti negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Lalu bagaimana
kesuksesan negara tetangga kita Malaysia di dalam industri semikonduktornya. Oke, langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi, bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Harap-harap sahabatku semua paham ya. Ini informasi, bukan membanding-bandingkan. Jadi supaya sahabat-sahabatku juga lebih giat belajar di dalam industri teknologi perkembangan zaman sekarang. Jangan stuck di situ-situ aja. Kalau kita stuck di situ-situ aja, maka negara tetangga lainnya sudah maju, kita akan diam di tempat saja. Dan segala dari reaksi komentar saya ini tidak mewakili mana-mana pihak manapun. Oke, langsung kita lanjut ke video. Inilah rahasia sukses Malaysia menjadi salah satu industri semikonduktor yang begitu sangat luar biasa di dalam kemajuannya. Chip dulunya hanya sebuah perangkat mini dalam elektronik. Namun keberadaannya kini bisa mencerminkan kasta ekonomi suatu negara. Wow, Di era teknologi yang semakin canggih ini, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa terus berlomba-lomba melibatkan ya. sayapnya dalam memproduksi chip di negara-negara yang dianggap menguntungkan dalam bisnis industri semikonduktor. Saat ini, Taiwan masih kokoh di puncak Taiwan teratas sebagai kokoh. negara dengan produksi semikonduktor terbesar di dunia. Pada tahun 2023, Taiwan memiliki pangsa pasar sebesar 60% dari kapasitas fabrikasi chip global, yakni kemampuan untuk memproduksi semikonduktor secara fisik. Di posisi selanjutnya ada Korea Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Cina. Indonesia nggak ada. Berada di urutan buncit ke-9, Malaysia justru diramalkan akan bisa menyaingi pencapaian Taiwan yang berada di puncak penguasa semikonduktor. Lihat saja pada bulan Desember 2021, Intel menghabiskan lebih dari 7 miliar USD untuk membangun pabrik pengemasan dan pengujian chip di Malaysia. Disusul Infineon Technologies dari Jerman yang mengumumkan investasi hingga 5 miliar euro pada 2023 lalu. Dengan makin banyaknya perusahaan teknologi di Malaysia, akankah Malaysia menjadi negara superpower industri chip selanjutnya? Meskipun berada di urutan bawah, tapi bisa melaju ke hadapan, kemungkinan besar. Negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba memperluas industri semikonduktor karena semikonduktor merupakan komponen vital dalam teknologi modern, termasuk smartphone, elektronik, otomotif, dan peralatan medis. Dengan memiliki industri semikonduktor yang besar, suatu negara bisa menciptakan banyak lapangan kerja, memacu pertumbuhan ekonomi yang positif, dan terlepas dari ketergantungan impor. Selain itu, tentu saja bisa mengamankan ekonomi negara meskipun di tengah kericuhan konflik geopolitik. Hal inilah yang ingin dicapai Malaysia. Oleh karena itu, Malaysia sudah dari jauh-jauh hari mempersiapkan negaranya menuju negara adidaya industri chip. Usaha ini sudah terlihat sejak tahun 1971. Pemerintah Malaysia meluncurkan rencana Malaysia pertama dalam upaya menyusun kebijakan ekonomi baru yang berfokus pada industrialisasi dan menarik investasi asing. Salah satu langkah penting dalam rencana ini adalah pembentukan Free Trade Zones yang menawarkan kemudahan seperti pembebasan pajak kepada perusahaan asing yang berinvestasi di Malaysia. Benar saja, kebijakan ini langsung membuahkan hasil. Pada tahun 1972, Intel tertarik untuk mendirikan pabrik perakitan chip di Penang. Keputusan ini mendorong perusahaan teknologi lainnya untuk mengikuti jejak Intel, termasuk AMD, HP, dan Hitachi. Penang yang dulunya berfokus pada pertanian, dengan cepat berubah menjadi pusat industri semikonduktor. Malaysia semakin meroket dengan industri barunya. Semakin Pada awal meroket. tahun 1980-an, Malaysia tercatat menjadi tuan rumah bagi 14 perusahaan semikonduktor multinasional. Angka ini tidak termasuk anak perusahaan. Karena pada tahun tersebut, banyak perusahaan besar memindahkan pabrik perakitan mereka ke Malaysia karena persaingan ketat dan biaya yang meningkat di negara-negara Asia Timur lainnya.
seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong. Pemerintah Malaysia memanfaatkan kesempatan ini dengan memperkuat hubungan antara perusahaan asing dan domestik dengan memperkenalkan kembali keuntungan investasi di Malaysia dan membangun zona pemrosesan ekspor baru untuk mendukung pertumbuhan industri. Sejak saat itu, industri semikonduktor lokal terus mengalami pertumbuhan, khususnya di Penang. Bahkan, Penang diperkirakan menyumbang 5% dari ekspor semikonduktor dunia pada tahun 2019, yang menggambarkan pentingnya peran Malaysia di pasar semikonduktor global. Luar biasa. Namun, Malaysia bukannya melenggang tanpa rintangan. Pada tahun 1990-an dan berlanjut hingga tahun 2010, Malaysia menghadapi tantangan dari negara-negara Asia lainnya, seperti China, Vietnam, dan Indonesia, yang memiliki biaya tenaga kerja lebih rendah. Akibatnya, beberapa proses produksi yang memerlukan banyak tenaga kerja pindah dari Malaysia ke negara-negara tersebut. Pemerintah Malaysia harus memutar otak untuk mengatasi masalah ini. Karena jika dibiarkan terus-menerus, Malaysia bisa kehilangan kesempatan menjadi negara adidaya di industri ini. Masalah pun terpecahkan. Malaysia memutuskan untuk mendirikan lembaga penelitian dan pengembangan teknologi dan inovasi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi dan sains. Tidak hanya itu, Malaysia juga berfokus meningkatkan kualitas produksinya dan terus meningkatkan kemudahan bagi investasi asing. Semua ini akan menjadi tabungan jangka panjang bagi kemajuan industri semikonduktor Malaysia. Hal ini terbukti bahwa hingga saat ini, Malaysia menjadi tujuan investasi yang paling diminati untuk pembuatan chip. Perusahaan utama termasuk Intel, produsen chip asal Jerman Infineon, dan Nvidia telah menggelontorkan dana miliaran dolar ke dalam perekonomian Malaysia. Perusahaan-perusahaan ternama lainnya seperti AT&S asal Austria, Texas Instruments, Ericsson, Bosch asal Jerman, dan Lam Research asal Amerika juga berinvestasi besar-besaran di Malaysia. Agar semakin mengukuhkan status Malaysia sebagai raksasa industri semikonduktor, dilansir dari Nikkei Asia, Malaysia berencana akan melatih 60.000 insinyur semikonduktor lokal. Berdasarkan strategi semikonduktor nasional yang diumumkan pada Mei 2024, pemerintah Malaysia akan mengalokasikan setidaknya 5,33 miliar USD atau sekitar 86 kuadriliun rupiah. Dana ini akan digunakan selama 5 hingga 10 tahun ke depan untuk membina bakat dan mengembangkan perusahaan lokal dengan dana yang disediakan oleh Dana Kekayaan Negara Malaysia, seperti Hasanah Nasional. Strategi ini bertujuan untuk melatih 60.000 orang dalam berbagai aspek pembuatan chip, mulai dari desain, pengemasan, hingga pengujian. Program pelatihan akan melibatkan universitas dan perusahaan. Menurut strategi tersebut, pemerintah juga bermaksud menarik investasi sebesar 107 miliar USD melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pemerintah juga akan mendukung para insinyur lokal dalam menciptakan kekayaan intelektual dalam bentuk desain chip. Semua strategi ini semakin memuluskan Malaysia dalam menyandang gelar negara superpower di industri semikonduktor. Apalagi, Malaysia mempunyai nilai plus karena posisinya sebagai negara netral antara Amerika Serikat dan China. Mau tidak mau, kita perlu mengakui kemajuan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Dan harusnya kita sebagai masyarakat mungkin perlu mencontohi hal-hal positif dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Luar biasanya, industri semikonduktor yang ada di Malaysia itu memang sudah dirancang pada zaman-zaman dahulu. Sehingga sekarang Malaysia makin dibanjiri investasi perusahaan-perusahaan besar dari berbagai luar negara. Ini sangat keren dan luar biasa ya. Bahkan Malaysia akan dijangka atau berpotensi bisa menggeser
negara yang dimana penghasil chip terbesar di dunia, termasuk Taiwan. Karena Malaysia benar-benar menganggap serius di dalam industri semikonduktornya. Kalau kita hanya menghasilkan sumber daya alam, terus tidak mau berinovasi, tidak mau berkembang, lama-lama kita itu akan tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Video ini sebagai bentuk informasi, bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Kalau ada hal yang positif dari negara tetangga seperti Malaysia, ya perlu kita contohi, ya kan? Nggak ada salahnya mencontohi hal yang positif. Namun di sini kita nggak perlu terasa ya, oh Malaysia meninggalkan kita, nggak perlu terasa seperti itu. Kita juga bisa maju ke hadapan asal memang ada kegiatan serius, ya kan, dari pihak pemerintah di dalam mengembangkan industri semikonduktornya. Tapi kita sebagai masyarakat juga tidak boleh bergantung kepada pemerintah saja. Tentunya masyarakatnya juga harus ikut berperan. Meskipun hanya kecil-kecilan, contoh kecilnya saja lah. Kalau negara kita mau maju ke hadapan, disiplin, ya kan, misal kata, buang sampah pada tempatnya. Itu juga salah satu penyumbang kemajuan bangsa juga ya, disiplin dalam membuang sampah. Jadi dimulai dari hal kecil saja. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat serta menghiburkan sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.